masih merujuk pada kisah Sendopalo Nagih Janji, di mana ia akan kembali ke tanah Jawa atau Nusantara 500 tahun setelah era kejatuhan Majapahit untuk mengembalikan kesadaran orang-orang Nusantara. Di masa ini, Nusantara akan meraih era kejayaannya kembali. Inilah kembalinya orang-orang yang menunggaling Kawula Gusti atau menyatu dengan Tuhan, dan konon mereka yang mengetahui rahasia menunggaling Kawula Gusti ini akan hidup abadi selamanya. Bagaimana bisa? Sebelum kita lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Bumi kita sedang berubah menjadi bumi baru. Ini adalah era kejayaan Nusantara yang sudah menjadi siklus 700 tahun sekali. Karena itu kita mengalami kebangkitan spiritual. Artinya kita sedang dikembalikan kepada kesadaran sejati manusia Nusantara. Di bumi yang baru nanti, hidup adalah mayoritas tentang harmoni, welas asih, saling terhubung, dan berkelimpahan. Kebangkitan spiritual adalah jalan pembuka. Selanjutnya kita yang menapaki jalan untuk menemukan jati diri kita kembali sebagai manusia-manusia Nusantara yang tercerahkan. Di Gathering Jakarta besok, kita akan bahas lebih lengkap tentang ini, termasuk apa saja sih yang harus kita persiapkan dan kita tuntaskan selama proses kebangkitan spiritual. Dengan demikian, kita bisa memasuki bumi baru bersama-sama dan hidup di era kejayaan Nusantara yang penuh dengan berkelimpahan. Makanya, saya tunggu kehadiran kalian semua di Gathering besok dengan tema Bumi Baru, Zaman Keberlimpahan Nusantara. Daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Dan pastikan kalian hadir, karena seat ini sangat terbatas dan belum tentu saya akan hadir di Jakarta lagi. Di awal abad 20, Amerika Serikat sempat dihebohkan dengan kehadiran sosok spiritualis yang memiliki kemampuan unik yang disebut sebagai The Sleeping Prophet. Orang yang menghebohkan Amerika Serikat ini bernama Edgar Cayce, yang sehari-hari banyak berprofesi sebagai penyembuh yang menyembuhkan orang dengan cara-cara yang sangat unik. Ia akan tertidur. Di saat ia tertidur ini, ia bisa memberikan profesi atau nubuatan tentang metode penyembuhan apa yang cocok bagi pasien-pasiennya. Dan ajaibnya, penyembuhan yang dilakukan oleh Edgar Cayce ini mayoritas cocok dengan tubuh pasiennya. Tak hanya menyembuhkan secara spiritual, Edgar Cayce melalui tidurnya juga banyak meramalkan kejadian-kejadian penting di masa depan, yang terutama banyak terjadi di abad 21 ini. Salah satunya adalah kebangkitan spiritual besar-besaran, serta pergeseran pusat peradaban dunia ke timur yang akan mencengangkan manusia. Ramalannya ini perlahan tapi pasti mulai terbukti kebenarannya di masa sekarang. Ramalan Edgar Cayce yang sangat fenomenal ini sekarang banyak dibukukan dan menjadi jawaban dari fenomena-fenomena spiritual dan juga fenomena-fenomena psikologi yang banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya diabadikan di buku Spiritual Awakening berikut ini. Menariknya, Edgar Cayce ternyata juga meramalkan bahwa di abad 21 ini, di mana ini adalah era di mana kebangkitan spiritual besar-besaran sedang terjadi, maka paradigma atau cara pandang manusia terhadap kematian juga akan mengalami perubahan. Kematian tidak lagi dianggap sebagai akhir dari sebuah kehidupan, melainkan bisa menjadi awal mula bagi bentuk kehidupan baru, bahkan kehidupan abadi di abad 21. Edgar Cayce meramalkan reinkarnasi akan mulai diterima sebagai realita umum di abad 21 ini. Dan karena reinkarnasi diterima, maka pemahaman manusia akan kematian juga jadi berbeda. Kesadaran manusia akan beralih ke hidup yang abadi, yakni jenis kesadaran baru yang didapat setelah kematian. Dalam buku Spiritual Awakening ini dikisahkan, di abad 21 ini tidak ada lagi yang namanya kematian. Kematian hanyalah transisi dari satu keadaan sadar ke keadaan sadar lainnya. Dengan demikian, rasa takut manusia terhadap kematian suatu saat akan terhapus. Bukan tidak mungkin kematian sanak saudara justru akan diterima dan dirayakan dengan penuh sukacita melalui upacara-upacara pelepasan, seperti yang banyak dilakukan oleh leluhur-leluhur Jawa di era kerajaan Hindu-Buddha dulu, atau seperti maraknya upacara ngaben yang masih dirayakan di Bali untuk mengantar kepergian roh orang yang meninggal supaya bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi atau menyatu seutuhnya dengan Tuhan di dimensi cahaya yang penuh dengan keindahan dan kedamaian. Dimensi cahaya atau alam cahaya inilah yang dianggap sebagai alam keabadian dalam tradisi-tradisi spiritualitas kuno.
dan juga dianggap sama seperti alam ruh, tempat di mana ruh para manusia yang sudah meninggal akan bersatu kembali dalam kehadiran Tuhan. Ini adalah alam ketunggalan yang eksis, tidak diciptakan dan tidak dimusnahkan. Dan ini sifatnya abadi, seperti sifat Tuhan yang Maha Esa. Tapi sebenarnya siapa sih Edgar Cayce yang meramalkan hidup abadi di abad 21 tersebut? Kenapa sih ia bisa begitu sakti? Apa rahasia di balik kesaktiannya? Cara Edgar Cayce memberikan nubuatan atau ramalan tentang penyembuhan dan masa depan di abad 21 ini tergolong sangat unik. Ia harus masuk dalam kondisi tidur dulu, baru bisa nubuatannya keluar. Kemampuan nubuatan Edgar Cayce ini pun sering dikategorikan sebagai kemampuan supernatural, yang mana sebenarnya leluhur Nusantara pun di zaman dulu juga banyak sih yang memiliki kemampuan nubuatan seperti ini. Edgar Cayce sendiri adalah seorang spiritualis. Berawal dari penganut Kristen yang taat, ia kemudian memperdalam spiritualitasnya dan kemampuan supernaturalnya, yakni kemampuan mengeluarkan nubuat dalam kondisi tertidur, itu pun terbuka. Edgar Cayce juga dianggap sebagai tokoh kunci dalam transisi dari gerakan metafisik dan esoterik pada akhir abad ke-19 ke gerakan zaman baru atau New Age di awal abad 20. Ajaran spiritualnya dikatakan sebagai rekonsiliasi dari ajaran-ajaran teosofi, pemikiran baru atau New Thought, dan mistisisme Protestan yang banyak populer di Barat saat itu. Edgar Cayce dianggap sebagai seorang clairvoyant Amerika yang dapat mendiagnosa penyakit pasien-pasiennya dan merekomendasikan pengobatan saat berada dalam kondisi trans. Uniknya, saran-saran pengobatan yang dianjurkan itu ternyata selaras dengan pengobatan medis di abad modern saat ini. Belakangan, di saat ilmu hipnosis semakin banyak berkembang, diketahui bahwa kemampuan supernatural yang dimiliki oleh Edgar Cayce ini tergolong sebagai kemampuan hipnosis. Dan ini sebenarnya sangat ilmiah serta masuk akal, bukan lagi hal yang mistis dan di luar nalar. Sebelum mengeluarkan nubuatan penyembuhan, Edgar Cayce akan tidur dulu. Namun, ia bukannya tertidur nyenyak. Ini adalah kondisi tidur hipnosis, di mana saat tertidur ini Edgar Cayce justru bisa menjelajah isi pikiran bawah sadar atau subconscious mind-nya dengan leluasa. Sudah banyak terjadi di lapangan bahwa manusia mampu memprediksikan masa depan melalui pikiran bawah sadar. Salah satu cara untuk mengakses dimensi pikiran bawah sadar atau subconscious mind adalah melalui hipnosis. Makin rileks manusia, maka dia bisa menjadi makin trans. Makin dia trans, maka makin dalam manusia menjelajahi dimensi pikiran bawah sadarnya. Dan memang pikiran bawah sadar itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, sehingga ia bisa menembus ke masa depan atau bahkan mundur jauh ke masa lalu. Banyak penyakit, terutama penyakit-penyakit mental, sukses disembuhkan melalui metode hipnosis seperti ini. Ramalan Edgar Cayce benar-benar menjadi kenyataan di abad 21 ini. Tahun 2020 adalah tahun kebangkitan spiritual besar-besaran, dan ini menjadi momentum banyak manusia akhirnya mempertanyakan apa sih tujuan sebenarnya kita hidup di dunia ini. Pencarian jawaban atas pertanyaan inilah yang akhirnya membuat manusia pelan-pelan mengalami peningkatan kesadaran atau peningkatan level of consciousness. Sehingga suatu ketika manusia akhirnya akan menerima reinkarnasi dan mulai memahami bahwa hakikat dari kematian itu bukanlah akhir, melainkan gerbang transisi menuju ke kehidupan baru dengan bentuk kesadaran yang berbeda. Dalam tradisi Hindu dan Buddha, siklus kelahiran dan kematian kembali adalah siklus samsara, yang artinya sengsara. Mengapa disebut samsara? Karena ketika manusia terlahir kembali ke bumi, maka ia akan merasakan dualitas kembali. Ia kembali mengalami kesenangan dan kedukaan. Ia mengalami sedih dan bahagia kembali. Kesedihan, duka, penderitaan, ini adalah kesengsaraan bagi manusia. Selama manusia belum mampu melampauinya, maka ia akan mengalami siklus ini lagi dan lagi, sampai akhirnya suatu saat ia akan tersadar dan mulai memahami bahwa tujuan hidup sebenarnya adalah untuk menuntaskan siklus samsara dan melampaui dualitas, sehingga manusia bisa menyatu kembali dengan Tuhan di alam cahaya atau alam ruh yang abadi. Alam cahaya atau alam ruh atau alam Nur Muhammad, inilah yang disebut dengan alam keabadian. Manusia hidup kekal di dalamnya dengan penuh keindahan dan kedamaian yang tidak ada bandingannya dengan kehidupan yang ada di bumi.
Ini jugalah yang disebut dengan alam kemanunggalan atau alam kebersatuan, di mana dalam filosofi Jawa kemudian diajarkan dalam filsafat manunggaling kawula Gusti atau bersatunya manusia dengan Tuhan. Dengan memahami filosofi ini, maka lama-lama manusia juga akan memahami bahwa hidup yang abadi atau yang kekal itu benar-benar ada. Mungkin bukan di dunia ini, tapi nanti di alam kemanunggalan. Manusia yang bisa begini, merekalah yang disebut dengan manusia-manusia yang moksa. Ia ada di mana-mana, dan di mana-mana adalah Dia. Dalam teori mekanika kuantum, manusia dan alam semesta sebenarnya adalah satu kesatuan atau satu fungsi gelombang yang sangat besar. Pada hakikatnya, kita bukanlah materi yang berwujud. Pada hakikatnya, kita semua adalah potensi dari realita-realita yang eksis dalam bentuk gelombang-gelombang energi yang kosong dan tidak berwujud. Materi, termasuk juga manusia, baru mewujud ketika diamati. Dalam mekanika kuantum juga diajarkan, seperti yang tercantum dalam buku yang jauh tersembunyi, bahwa semua materi yang telah hancur sesungguhnya tidak akan hancur seutuhnya, melainkan ada medan informasi yang tak kasat mata yang dilepaskan ke semesta dalam bentuk gelombang informasi. Informasi adalah energi, dan ini tetap kekal atau eksis walaupun sudah tidak berwujud dalam wujud materi kembali. Ini bisa digambarkan dalam metafora buku yang sedang dibakar. Ketika sebuah buku ini dibakar, maka kertas dan tintanya memang hancur menjadi abu dan udara. Tapi medan informasi yang terkandung di dalamnya, seperti isi pikiran penulis, ilmu-ilmu yang tertuang dalam buku, informasi yang menjadi isi buku, ini akan terlepas ke alam semesta sebagai medan informasi atau energi dalam bentuk asalnya, yakni gelombang yang tidak berwujud fisik atau energi saja. Prinsip inilah yang akhirnya menjelaskan kenapa dalam agama-agama kuno, jasad manusia yang dibakar, informasi kuantumnya, yakni residu pikiran, perasaan, dan juga ruhnya, ini masih bisa berinteraksi dengan manusia hidup. Nah, medan kuantum yang menjadi awal mula dari segala materi dan juga sumber dari segala medan informasi di alam semesta, ini adalah cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bahkan bisa merambat di ruang hampa sekaligus. Materi apapun yang sudah hancur, maka energinya atau medan informasinya akan kembali menjadi cahaya di alam semesta dan bisa beresonansi asalkan frekuensinya sama. Demikian pula manusia yang sudah meninggal. Ruhnya terlepas dari jasad, pikiran dan perasaannya juga terlepas ke alam semesta menjadi medan informasi yang tersebar dan bisa beresonansi dengan orang lain dalam bentuk resonansi frekuensi. Sedangkan jasadnya yang merupakan materi ini akan kembali terurai di alam semesta menjadi abu dan udara bila dikremasi atau menjadi tanah bila dikubur. Leluhur yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi, kematiannya ini cenderung mudah karena secara energi atau secara vibrasi sudah tidak ada lagi yang membuat ia melekat dengan tarikan bumi. Ia sudah bebas merdeka sehingga ruhnya yang merupakan cikal bakal dari semua eksistensi yang sebenarnya adalah cahaya dalam agama-agama bisa terlepas dari jasadnya dengan mudah dan naik ke alam yang dimensi energinya berbeda. Itulah kenapa seorang leluhur bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi atau bahkan bisa manunggal dengan alam semesta. Ia ada di mana-mana atau manunggal dengan Tuhan. Kenapa bisa begini? Karena ia telah lepas bebas merdeka dari jasad fisik dan bisa manunggal di alam cahaya dengan bebas. Tapi selama leluhur belum mengalami pembebasan sepenuhnya di dunia, maka pikiran dan perasaannya cenderung memiliki keterikatan atau kemelekatan dengan vibrasi bumi, yakni vibrasi dimensi fisik atau fisik realm. Sehingga inilah yang membuat leluhur tidak bisa moksa dengan sepenuhnya dan masih memiliki keterikatan dengan alam material atau bumi, serta akhirnya mereka akan menunggu giliran untuk bisa reinkarnasi kembali. Biasanya sih reinkarnasinya itu adalah melalui garis keturunan. Karena di sana ada kesamaan DNA sehingga vibrasi energinya juga cenderung sama. Dalam ilmu fisika, energi yang memiliki frekuensi yang sama cenderung bisa beresonansi atau bergetar dan bergerak bersama-sama atau manunggal. Di mana ada frekuensi, maka di situ juga ada vibrasi. Dan setiap proses penciptaan manusia, sejak dalam rahim ibu sekalipun, mempengaruhi vibrasi bayi yang berbeda-beda. Itulah kenapa reinkarnasi leluhur ke keturunannya terlihat tidak urut.
Kita yang sekarang bisa saja adalah reinkarnasi buyut kita, bahkan bisa jadi dari generasi leluhur yang lebih tua. Teman kalian bisa jadi adalah reinkarnasi dari terah tumerahnya. Dengan memahami cara kerja reinkarnasi ini bisa membawa perubahan paradigma berpikir yang baru, bahwa kematian adalah awal bagi kehidupan baru, namun dengan bentuk kesadaran yang berbeda. Dalam tradisi Hindu Nusantara, ruh yang masih memiliki kemelekatan duniawi ini akan terjebak di alam antara, atau disebut juga sebagai alam neraka. Mereka tidak bisa naik ke dimensi cahaya, tapi juga terjebak di alam fisik atau alam materi tanpa wujud materi. Di sini ruh mengalami siksaan yang sangat pedih. Sedangkan yang sudah banyak mengalami pembebasan duniawi, ruhnya ini bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi, di mana di sana tidak ada lagi penderitaan, melainkan bentuk kesadaran yang lebih tinggi, yang berisi kedamaian, kebahagiaan, dan kecerdasan. Inilah yang disebut dengan alam surga dan juga alamnya para dewata. Di atasnya lagi, masih ada alam kelanggengan yang berupa alam cahaya. Di alam inilah manusia bisa menunggal atau menyatu seutuhnya dengan Tuhan. Inilah alam keabadian yang kekal yang melampaui surga neraka dan sudah terlepas dari dualitas alam semesta. Manusia utuh sebagai cahaya atau sebagai ruh atau kesadaran yang tidak terpengaruhi lagi oleh baik dan buruk. Sebenarnya ya, agama itu adalah perkembangan dari agama-agama sebelumnya yang lebih tua. Meskipun tidak diakui oleh ulama, tapi secara filosofis banyak sekali pemikiran dan tradisi Islam yang meneruskan ajaran-ajaran dari agama-agama yang lebih tua, atau disebut juga sebagai agama pagan saat itu, seperti Hindu, Buddha, Taoisme, dan sebagainya. Namun, dengan perkembangan tertentu yang menyebabkan perbedaan-perbedaan kecil, dan ini sudah disesuaikan dengan kondisi peradaban kala itu. Sama juga halnya dengan pembahasan tentang kematian. Secara hakikat, banyak kemiripan antara ajaran Hindu dengan Islam. Jika di Hindu ada alam antara, maka di Islam ada yang namanya alam barzah. Menurut ajaran Islam, ruh manusia yang telah meninggal berada di alam barzah atau alam kubur. Alam barzah ini adalah pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ruh orang-orang yang beriman berada di alam barzah yang luas, yang di dalamnya sudah ada ketentraman, rezeki, dan kenikmatan. Ini identik dengan definisi alam surga yang diajarkan dalam tradisi Hindu, dan inilah yang sebaiknya dilampaui oleh ruh manusia. Sedangkan ruh orang-orang kafir berada di alam barzah yang sempit, yang di dalamnya hanya ada kesusahan dan siksa. Ini identik dengan alam neraka atau naraika yang ada dalam spiritualitas Hindu. Dalam tradisi Hindu Nusantara, seperti yang tertulis dalam buku Perjalanan ke Alam Kematian berikut ini, juga dijelaskan bahwa tidak semua orang yang mati itu bisa langsung menunggal atau menyatu dengan Tuhan. Ada juga yang hanya naik ke dimensi yang lebih tinggi dan menjadi leluhur bagi umat manusia yang masih hidup di bumi. Merekalah yang membantu keturunan-keturunannya dengan cara memberikan perlindungan dan bimbingan di dunia dalam bentuk energi, sehingga kehidupan keturunannya bisa selamat dan kesadarannya bertumbuh secara spiritual. Dalam tradisi Bali, ada beberapa urutan tingkatan ruh manusia setelah meninggal. Ada beberapa alam yang akan dilewati oleh ruh manusia setelah meninggal dan diupacarai ngaben atau kremasi. Yang pertama adalah Petra atau orang yang baru saja meninggal. Dari Petra menjadi Pitra alias dewa-dewa yang pertama yang bebas dari kemarahan, hati-hati terhadap kesuciannya, selalu jujur, tidak suka bertengkar, dan kaya akan kebajikan. Lalu menjadi Pitara alias roh yang pertama kali naik ke alam dewa. Lalu menjadi Dewa Pitara atau telah menjadi entitas dewa sepenuhnya di dimensi realita yang lebih tinggi. Setelah kematian, perjalanan ruh dari Dewa Pitara juga bisa menuju ke tingkatan yang tertinggi. Tingkatan tertinggi ini adalah mencapai entitas cahaya keluhuran yang bebas dari segala warna dan rasa. Di sini ruh bisa menyatu kembali ke sifat-sifat yang sama dengan Sang Maha Pencipta, alias menjadi yang tak terpikirkan dan tak tergambarkan, atau
kalau dalam bahasa Jawa kuno disebut sebagai tan keno kino yongopo tan keno kiniro. Inilah alam kelanggengan atau alam keabadian yang merupakan alam cahaya, atau kalau dalam tasawuf disebut juga sebagai alamnya Nur Muhammad. Dan ini adalah alam kemanunggalan atau kebersatuan dengan Tuhan. Inilah moksa yang paling tinggi tingkatannya dalam ajaran-ajaran Hindu dan juga ajaran Jawa. Dalam spiritual Jawa, inilah yang disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Ia ada di mana-mana, menyatu dengan hakikat semesta dan tidak lagi terpikirkan serta tidak dapat lagi dibayangkan. Inilah yang menjadi landasan dari spiritual Jawa yang sudah diajarkan secara turun-temurun dan diwedarkan sejak orang Jawa masih muda. Inilah yang menjadi sistem dalam pikiran bawah sadar yang membuat manusia senantiasa eling dan waspada. Mereka yang eling adalah mereka-mereka yang sadar atau conscious. Mereka yang waspada adalah mereka-mereka yang selalu sadar atau aware akan apa saja yang membuat mereka tidak terhubung dengan kesadaran sejati ini. Nah, menurut janji Sabdo Palon yang terucap dalam kisah Darmo Gandul, disebutkan bahwa Nusantara baru akan meraih zaman kejayaannya kembali kalau kesadaran sejati manusia Jawa atau manusia Nusantara itu sudah kembali. Maksudnya apa? Maksudnya manusia sudah sadar kembali bahwa pada hakikatnya manusia itu adalah untuk manunggal atau menyatu kembali dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang tercerahkan. Mereka-mereka yang tercerahkan ini tidak mengalami kemelekatan lagi terhadap duniawi. Mereka telah selaras dengan hukum-hukum alam semesta. Mereka juga selaras dengan Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan di dunia itu benar-benar menjadi perpanjangan Tuhan sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola di dunia ini. Mereka menjalankan misi jiwa atau jalan hidup atau dharma masing-masing sesuai dengan kesejatian dirinya atau jati dirinya. Semuanya mengambil peranan yang selaras dengan semesta dalam proses Hamamayu Hayuning Bawono atau mempercantik dunia yang sebenarnya sudah indah. Saat Nusantara jaya nanti, maka Nusantara juga menjadi contoh bagi keharmonisan hidup ke seluruh dunia, sehingga akhirnya Nusantara akan menjadi mercusuar dunia betulan. Bumi kita sedang berubah menjadi bumi baru. Ini adalah era kejayaan Nusantara yang sudah menjadi siklus 700 tahun sekali. Karena itu kita mengalami kebangkitan spiritual. Artinya kita sedang dikembalikan kepada kesadaran sejati manusia Nusantara. Di bumi yang baru nanti, hidup adalah mayoritas tentang harmoni, welas asih, saling terhubung, dan berkelimpahan. Kebangkitan spiritual adalah jalan pembuka. Selanjutnya, kita yang menapaki jalan untuk menemukan jati diri kita kembali sebagai manusia-manusia Nusantara yang tercerahkan. Di Gathering Jakarta besok, kita akan bahas lebih lengkap tentang ini, termasuk apa saja sih yang harus kita persiapkan dan kita tuntaskan selama proses kebangkitan spiritual. Dengan demikian, kita bisa memasuki bumi baru bersama-sama dan hidup di era kejayaan Nusantara yang penuh dengan berkelimpahan. Makanya, saya tunggu kehadiran kalian semua di Gathering besok dengan tema Bumi Baru, Zaman Keberlimpahan Nusantara. Daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya, dan pastikan kalian hadir karena seat ini sangat terbatas dan belum tentu saya akan hadir di Jakarta lagi.